Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan spermatogenesis. Ya, apa itu? Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembentukan. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Testis terdiri dari banyak tubulus seminiferus, di mana sel sperma diproduksi di dalam dinding tubulus tersebut. Oke, marilah kita lihat. Wah, ini fantastik gambarnya. Ini ada testis, epididymis, dan tubulus seminiferus ya. Dan spermatogenesis terjadi di sini ya. Nah, langsung aja kita ke tahapannya ya. Oke, untuk gambar lebih jelasnya kita pakai yang ini. Nah, nih, pertama spermatogonium nih, ada spermatogonium di sini. Nah, ini merupakan 2N ya, atau diploid 46 kromosom. Gonium itu artinya awal-awal ya, awal-awal. Nah, dia bermitosis menjadi spermatosit primer ya, masih sama ini 2N. Selanjutnya spermatosit primer bermeiosis nih ya, menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder bermeiosis lagi yang kedua kalinya menjadi spermatid ya. Nah, ini ada 4 dan ada proses permeasi di sini. Sehingga menghasilkan sel sperma yang N ya, haploid. Oke. Selanjutnya bisa teman-teman baca lebih lengkapnya di sini, oke? Nah, lalu kita masuk ke pembuatan preparat hapusan sperma. Tara. Nah, kita memiliki tujuan. Yang pertama, mencari bentuk sel-sel pada tiap tahap perkembangannya, hingga sel tersebut dapat berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Yang kedua, membuat preparat segar hapusan sperma dari hewan. Oke, alat dan bahan untuk preparat sperma ini bisa teman-teman lihat ya. Ini dia langkah kerja membuat preparat sperma. Yang pertama kita hancurkan testisnya dulu nih. Ya, bisa pakai pinset ya dan pakai ujung jarum tuh. Terus yang kedua, menambahkan larutan NaCl. Secukupnya saja ya. Lalu aduk hingga merata. Oke, yang ketiga, kita teteskan suspensi sperma di kaca preparat. Lalu kita semir dan keringkan. Oke, lihat nih cara semirnya. Nah, perlahan saja ya. Oke, yang keempat, kita teteskan metilen blue. Kemudian ratakan dan keringkan. Nah, yang kelima, amati di bawah mikroskop, biasanya dengan perbesaran 1000 kali. Oke, yang keenam kita tandai daerah yang terdapat spermanya. Ya, ditandai. Lalu yang ketujuh kita bilas dengan aquades. Keringkan lalu tutup dengan cover glass. Oke. Ya, gimana tadi lengkap praktikumnya? Mudah bukan? Kita masuk hasil dan pembahasan. Nah, di praktikum ini pasti kita menemukan suatu struktur ya. Sperma. Nah, terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama kepala berisi enzim dan nukleus ya. Ini mengandung materi genetik, lalu mitokondria mengandung energi, dan terakhir ekor untuk pergerakannya. Sip. Nah, di sini kita ada gambar hapusan sperma manusia, sapi, katak, dan aves. Teman-teman pasti ini bisa ngebedain strukturnya kayak gimana. Ya, pasti bisa deh. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel nih. Nah, untuk mempermudah, kita buat tabel perbandingannya. Oke, kita lanjut ke bahasan oogenesis ya. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur di dalam ovarium. Proses ini sudah dimulai sejak di dalam kandungan loh. Bagaimana ya tahapannya? Langsung aja kita bahas satu persatu.
Ini dia tahapan dari proses oogenesis. Awal mulanya, ovum berasal dari sel cikal bakal yang disebut dengan primordial germ cell. Sel ini akan membelah secara mitosis berkali-kali menjadi oogonium. Proses ini terjadi sebelum lahir. Dan oogonium yang bersifat 2N akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Dan nantinya oosit primer akan bermeiosis untuk pertama kali menjadi 2 bagian, yaitu oosit sekunder. Namun berbeda dengan fase pada spermatogenesis, meiosis pertama ini pada oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang, sehingga dihasilkan sel oosit sekunder yang lebih besar dan ada sel yang lebih kecil, yaitu badan polar. Dan sel oosit sekunder ini lanjut akan bermeiosis untuk kedua kalinya menjadi ootit yang nantinya akan berkembang menjadi ovum. Namun pembentukan ovum belum tentu akan terjadi apabila sel telur tidak berhasil dibuahi oleh sel sperma. Jika proses pembuahan tidak terjadi, maka tahap meiosis kedua tidak akan dituntaskan, dan sel telur yang belum sempurna ini, tahapan pembelahannya akan luruh, yang biasa kita sebut dengan mengalami menstruasi, itu pada mamalia primata. Namun, mamalia lainnya bisa kita sebut dengan fase estrus. Oke, selanjutnya pembuatan preparat hapusan vagina. Ini dia tujuan praktikum kita. Dan alat bahan yang kita butuhkan, ini dia langkah kerja dalam membuat preparat hapusan vagina. Pertama-tama, objek gelas kita olesi dengan albumin, lalu tunggu hingga kering. Siapkan hewan yang ingin dilihat fase estrusnya. Pada video ini dipilih hamster betina. Lalu ambil sedikit larutan fisiologis NaCl 1% menggunakan pipet. Kemudian, masukkan larutan fisiologis NaCl 1% ke dalam vagina hamster. Lalu kita hisap kembali, sehingga didapatkan cairan yang sedikit keruh pada pipet. Teteskan cairan tadi pada objek gelas. Lalu ratakan. Setelah kering, preparat hapusan vagina kita tetesi dengan alkohol 70% untuk fiksasi. Kemudian, ditetesi metilen blue untuk pewarnaan hapusan vagina. Lalu, hapusan vagina tadi dibilas dengan Aquades untuk menghilangkan kelebihan pewarna. Dan preparat pun siap untuk diamati di bawah mikroskop. Nah, ini dia hasil pengamatannya apabila kita lihat di bawah mikroskop. Pertama, ada fase proestrus yang ciri-cirinya ini apabila kita lihat dominan diisi oleh sel epitel pipih. Lihat di sini ada inti selnya kecil. Lalu pada fase estrus di sini ciri-cirinya dapat terlihat sel epitel yang sudah mati atau terkornifikasi. Kemudian pada fase metastrus dapat terlihat ada sel epitel terkornifikasi dan sel leukosit. Dan terakhir, di estrus, ciri-cirinya terdapat banyak leukosit dan sel epitel berintinya sedikit. Nah, itu dia tadi proses pembuatan preparat hapusan sperma dan hapusan vagina. Cukup sekian dan terima kasih.